Halo, Shalom. Saya Daniel Ronda. Mari kita lanjutkan lagi renungan Natal kita dengan tema Datanglah Ya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tema ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebagaimana kita ketahui, Yesaya telah menubuatkan kedatangan Mesias, Raja yang akan memerintah dunia, dan kita orang yang percaya. Dan kita tahu, Mesias telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ada 4 nama yang diberikan. Kita sudah membahasnya. Yang pertama, Dia adalah penasihat ajaib, sumber hikmat, karena Dia memberikan hikmatnya kepada manusia. Dan kita yang percaya kepadanya, selalu akan mendapat bimbingan, tuntunan, penyertaannya. Ada nama yang kedua, yaitu Dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Nah, konteks pembahasan kitab Yesaya tentu konteks nubuatan tentang kedatangan Mesias, tidak berhubungan dengan inkarnasi. Inkarnasi itu ada dalam Yohanes pasal 1. Allah yang menjadi manusia. Namun, gelar, nama, julukan Allah yang perkasa di dalam kitab Yesaya adalah tentang, dalam bahasa Ibraninya, El Gibor. Itu menunjukkan tentang karyanya, kerjanya, hal-hal yang dilakukan oleh Mesias itu, yaitu Yesus yang menjadi Raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Di mana kata Allah yang perkasa, El Gibor, menunjukkan tentang kekuatannya, dan itu dinyatakan dan terlihat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dan karyanya pun sampai hari ini. Allah yang perkasa berarti berbicara tentang kekuatan, strong, Allah yang kuat. Tapi dalam konteks kitab Yesaya ini dipakai dalam konteks peperangan militer. Jadi kata El Gibor, kata Allah yang perkasa, adalah Allah yang menunjukkan kekuatannya. Dan kata ini dipakai dalam konteks peperangan militer. Bukankah hari ini pun manusia sedang menghadapi peperangan dalam kehidupannya? Ada peperangan dalam dirinya sendiri, peperangan bersama keluarga, bahkan peperangan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10-20 mengingatkan kita, Paulus mengingatkan kita tentang pentingnya kita bersiap-siap karena kita sedang menghadapi peperangan rohani, spiritual war yang kita hadapi. Nah, maka kedatangan Yesus untuk menyatakan pemerintahan Yesus kepada gerejanya, di mana Dia akan menyatakan, Dia sedang dan sudah menyatakan kuasanya yang hebat untuk kita, dan kuasanya itu tidak pernah berkesudahan. Ada 2 makna El Gibor dalam memahami arti Allah yang perkasa itu, di dalam Mighty God itu, dalam kita merayakan Natal tahun ini. Yang pertama, itu berbicara tentang Dia adalah Tuhan yang berperang bagi kita. Manusia tidak mampu menghadapi kehidupan dengan kekuatannya sendiri. Dia membutuhkan penolong. Kata Dia berperang, yaitu Tuhan berperang, menunjukkan bahwa Dia, yaitu Allah, memberitahu kita. Dia akan memberitahu kita. Maksudnya gini, ketika Dia berkata, Dia berperang bagi kita, Dia sedang memberitahu kita bahaya-bahaya yang sedang mengancam kita. Lalu, setelah kita diberitahunya, Dia bertindak melindungi kita.
Dan bukan hanya bertindak, Dia memberikan kuasa kepada kita dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, sehingga kita diberikan jalan keluar dan kemenangan. Jadi, kata El Gibor, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, menyatakan makna bahwa Mesias yang datang, Yesus yang datang ini adalah Yesus yang akan berperang bagi kita di dalam kehidupan kita. Kata El Gibor, Allah yang perkasa ini, yang kedua, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berjanji memberi kemenangan dalam setiap peperangan. Di dalam pengalaman kita sebagai manusia, bisa saja semua orang menjadi konsultan perang misalnya, panglima militer misalnya. Bisa saja dia berjanji akan memberikan kemenangan, tapi belum tentu dia akan bisa membuat kemenangan terus-menerus. Namun kata Allah yang perkasa, El Gibor, berbicara tentang kepastian kemenangan. Dan pasti menang dalam setiap pertarungan dan perjuangan. Bukan semoga mendapat kemenangan. Memang ada proses perjuangan, tetapi ujungnya selalu ada kemenangan. Dan Ia berjanji, pasti kemenangan itu ada di pihak kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Itulah Allah yang perkasa, El Gibor, Mesias, Tuhan kita, Yesus Kristus. Refleksi Natal yang dapat kita ambil adalah ada 3. Yang pertama, sadarkah kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan dan peperangan rohani? Kiranya di hari Natal ini, kita semua sadar, hidup ini sebuah perjuangan. Hidup ini peperangan rohani. Bukan soal cari makan, cari minum, cari kerjaan, cari karir, cari pangkat, cari kedudukan. Tetapi ini berbicara tentang di mana kita menghadapi perlawanan, menghadapi serangan. Entah itu datang dari pihak luar atau dari dalam kita. Entah itu menyerang kita, menyerang keluarga kita, menyerang kerohanian kita, menyerang semuanya. Kalau kita tidak awas, kita bisa jatuh dan kita bisa kalah di dalam kehidupan karena tidak pernah menjadikan Dia Tuhan yang menjadi El Gibor, Allah yang perkasa itu. Kita tidak pernah menjadikan Dia Tuhan yang menjadikan Dia panglima perang kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita mau membiarkan Dia yang di depan untuk berperang bagi kita? Apakah strategi perangnya Tuhan sudah kita hidupi? Bacalah strategi perang Tuhan dalam Efesus pasal 6. Di sana ada baju sirah dan pemberitaan Injil, doa, firman, keadilan, hidup benar. Semuanya adalah senjata-senjata rohani yang kita harus pegang dan miliki. Ketika kita berkata El Gibor, Allah yang berperang bagi kita, tidak dimaksudkan supaya kita duduk santai dan membiarkan Tuhan yang berperang. Memang Dia adalah panglima, tetapi kita harus ikut terlibat dalam peperangan itu. Ikutlah terlibat dalam peperangan itu. Karena kita tidak dimaksudkan hanya santai, tenang, enjoy, dengar firman cukup. Tapi kita harus masuk kepada disiplin rohani, peperangan rohani dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk perenungan Natal yang di hari Natal ini, apakah kita punya mental menang dalam peperangan ini? Kita tahu peperangan membutuhkan keyakinan tentang kemenangan. Dia sudah berjanji memberi kepastian kemenangan. Tapi, apakah kita punya mental itu? Maka hari ini, di hari Natal ini, berikanlah kehidupan, hati, keyakinan, kepercayaan, intelektual, budi,
bahwa saya bersama Tuhan pasti menyertai langkah-langkah saya dan memberikan kemenangan dalam kesulitan-kesulitan, perjuangan-perjuangan, penderitaan-penderitaan yang saya alami. Tidak ada yang mudah, tetapi saya punya satu keyakinan, Dia pasti memberi kemenangan. Itulah makna El Gibor. Dia Mesias, Allah yang perkasa, yang digenapi dalam Yesus yang kita rayakan Natalnya tahun ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan renungan berikutnya adalah Dia adalah Bapa yang kekal, dan terakhir nanti Dia adalah Raja Damai. Tuhan menyertai persiapan Natal saudara.